Umat Tuhan, marilah kita satukan hati dalam doa sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang bersujud di kaki-Mu, ya Tuhan Allah kami, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang terus Engkau tuang dalam hidup kami, dalam siarah hidup kami. Engkau beserta kami, dan saat ini dalam kegembiraan kami merayakan kebaikan Tuhan dengan mengingat 35 tahun penyertaan Tuhan melalui gerejanya, Gereja Kristen Indonesia, yang kami rayakan dalam penyatuannya ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu Bapa, ketika sebentar lagi firman-Mu akan diberitakan di tengah-tengah selebrasi kami hari ini, mengenang segala kebaikan-Mu, biarlah kami bukan hanya larut dalam kegembiraan, namun juga kami dapat menangkap firman Tuhan, agar dengan gembira firman-Mu juga dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari, agar gereja-Mu di tengah dunia ini dapat menghasilkan buah-buah yang dapat dikecap oleh banyak orang. Inilah doa kami Bapa. Di dalam Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 51 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dan sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap. Bumi memburuk seperti pakaian yang sedang usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama
Mazmur 138. Hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap Bait Kudus dan memuji Tuhan, agunglah namamu. Karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu karena mendengar janji dari mulut-Mu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalan-Mu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karyamu, jangan tinggalkan perbuatan tanganmu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada suatu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil melalui Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang memelihara firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Saya ingin memperkenalkan, bila diizinkan ya Pak ya, sedikit ya. Saya Pendeta Theo Paulus Situmorang. Bagi yang pagi tadi sudah ikut, sudah tahu jawabannya seperti apa gitu ya. Saya ini seperti apa, tapi yang belum bertemu dengan saya mungkin terkejut melihat Theo Paulus Situmorang seperti ini. Kalau di sini tadi saya ketemu banyak saudara saya, begitu ya, yang satu marga dengan saya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengenal saya Theo Paulus Situmorang, dengan keberadaan saya seperti ini. Hasil dari hybrid, persilangan berbagai suku dengan
model seperti ini Bapak Ibu. Kakek saya menikah dengan opung saya, Belanda Sunda, maka lahirlah papa saya yang wujudnya bukan seperti orang Belanda juga gitu ya, bukan seperti orang Batak juga, tapi lebih ke arah orang Tionghoa. Jadi kalau ketemu di jalan sering dipanggilnya Koh kalau belum tahu. Lalu papa saya menikah dengan mama saya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya papa saya dapat menikahi tiang Klaten. Orang Jawa, orang Klaten Bapak Ibu. Lahirlah saya seperti ini. Semakin gak jelas. Batak tidak, Jawa tidak. Malah orang lebih melihatnya, saya sering dipanggil Koh juga sama seperti papa saya. Tetapi kalau kata orang Batak, baik kalau kita itu mengambil boru. Puji Tuhan Bapak Ibu, akhirnya saya dapat menikahi boru NTT. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan keluarga kami ini modelnya seperti apa. Ya. Inilah Theo Paulus Tumorang, kami melayani di GKI Metro Lampung. Dan senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu, bisa belajar banyak di sini tentang bagaimana mengatur layanan ibadah dan juga kita bisa senang sama-sama belajar firman Tuhan. Saya ingin memperkenalkan kata biasanya orang Lampung dengan kata yang khas untuk membuka suatu pidato atau ceramah. Dimulai dengan begini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menjawab dengan ya pun begitu ya. Tabik pun. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Setidaknya tidak sia-sia gitu ya Pak menghadirkan pendeta Lampung di sini. Masa nggak tahu sama sekali khasnya Lampung gitu ya. Setidaknya ini. Ya. Bapak Ibu, baik kita akan belajar bersama tentang bagaimana ketika kita merayakan HUT penyatuan GKI 3 Sinode ke 35 tahun ini, kita diajak merefleksikan kehadiran gereja yang membawa misi Allah atau gereja yang misioner. Bapak Ibu, berbicara tentang gereja tentunya kita bukan hanya bicara tentang organisasinya, tetapi juga organismenya, individunya, yaitu kita. Nah, melihat keberadaan kita sebagai gereja, seringkali keadaan kita ini dipengaruhi oleh lingkungan kita. Khususnya kalau bila saat ini perkembangan zaman yang begitu luar biasa, juga perkembangan teknologi ternyata mengubah perilaku yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk gereja yang ada di dalamnya. Contoh Bapak Ibu, ada realitas yang saat ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ini bukan hanya milik generasi milenial yang katanya mereka adalah generasi-generasi digital yang lahir dalam perkembangan modern begitu ya, dengan alat-alat modern, tetapi ternyata kehidupan kita secara keseluruhan ini mulai terpengaruh. Contoh, kita bisa melihat saat ini kita bisa menjumpai ada banyak orang menyibukkan diri dengan gadgetnya. Entahkah ia mendengarkan musika atau lihat-lihat menu makanan kah kalau para ibu, atau lihat model-model baru, baju-baju baru, kosmetik atau sebagainya, atau juga bisa bercengkrama dengan teman di dunia mayanya. Tetapi persoalannya adalah Bapak Ibu, ada orang di sekitarnya yang tidak diajak bercengkrama. Coba Bapak Ibu lihat, kalau kita ke bandara atau kita sedang menunggu angkutan umum lah misalnya gitu ya, duduk sama-sama atau kita sedang di kendaraan umum sama-sama, kita asik dengan dunia kita, hahaha. Yang sebelah mungkin nangis-nangis karena baca WA-nya WA yang baru diputusin pacarnya lah, atau di PHK dari tempat kerja lah dan sebagainya. Jadi luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi. Berapa waktu lalu saya mendapat kisah yang sangat miris sebenarnya. Kisah tentang seorang mahasiswa, seorang teman dekan di Universitas Duta Wacana bercerita, karena beliau ini dekan kemahasiswaan, bercerita ada mahasiswa mereka yang nyaris meninggal Bapak Ibu, kritis di kos-kosannya
dan tidak tahu harus menghubungi siapa. Padahal ada gadgetnya, ada kuotanya. Bayangkan Bapak Ibu, di sebelahnya ada teman-temannya atau tetangganya. Tetapi dia sakit dan bingung mau hubungi siapa. Ketika sudah diselamatkan, setelah bisa diajak berbicara, ditanya kenapa kamu sampai seperti ini, dia bercerita. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Dan bagaimana gereja menanggapi situasi ini. Bagaimana keterlibatan gereja untuk juga bisa ambil bagian dalam pergumulan bersama. Bapak Ibu juga bisa lihat ya, terkadang sentuhan firman Tuhan itu terkadang gitu ya, tidak menyentuh kita. Kita lebih tersentuh dengan getaran di Android kita. Begitu ya Bapak Ibu. Di pendeta di depan ngomong apa gitu ya. Wah, Android di kantong kita bergetar. Langsung konsentrasinya beda, lagi serius-serius tuh ngeliatin khotbah gitu, menyimak khotbah. Begitu ada deret gitu ya kan, silent ya. Deret. Aduh, isinya apa ya? Bukan isi khotbahnya apa? Isi WA-nya ini apa? Ini WA atau ini ya follower ya? Dan sebagainya. Lihat, perubahan zaman begitu cepat. Nah, kita ingin diajak untuk melihat bagaimana dalam kehidupan ini gereja diajak untuk peka pada situasi yang ada. Pada bacaan kali ini kita melihat teks bacaan, khususnya melihat dulu Injil Matius Bapak Ibu. Melihat latar belakang Injil Matius ditulis, Injil ini ditulis yang sangat menarik Bapak Ibu, ditujukan bukan untuk pertama-tama, bukan untuk semua orang. Tujuan utama penulis Injil Matius ini menuliskan kisah tentang Tuhan Yesus, ditujukan pertama-tama untuk para murid Yesus. Para murid Yesus diingatkan kembali ketika mereka membaca Injil Matius ini, bagaimana mereka ketika sebagai murid, mereka pernah mendengar, mereka pernah melihat apa yang dilakukan Yesus. Mereka lah first audience sebagai murid Yesus. Dan ketika membaca Injil itu, mereka digugah kembali. Mereka tidak terhanyut dengan situasi di mana pada waktu itu ketika abad-abad pertama kekristenan berkembang, kekristenan dihimpit dari berbagai arah. Baik dari kalangan orang-orang Yahudi, juga dari kalangan orang-orang Romawi. Dan juga berhadapan dengan berbagai ajaran-ajaran asing. Kita bisa melihat di sini bahwa penulis Injil Matius mengajak murid-murid Tuhan Yesus dan kita di sini melihat kembali apa yang diajarkan Yesus dengan tindakan-tindakannya. Dan pada Matius 16 ayat 13 sampai 20 ini, di sini ada sebuah penegasan yang berkaitan dengan aksi nantinya. Ketika Yesus bertanya kepada para murid pada waktu itu, mereka sudah mendengar di tengah-tengah viralnya pribadi Yesus yang pada waktu itu, Yesus mau tahu nih, murid-muridnya kenal dia atau tidak. Dan ketika Yesus bertanya kepada para murid, mereka menjawab, kebanyakan mereka menjawab kata orang, bukan apa kata dirinya. Apakah mereka sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasanya, mengalami perjumpaan ketika bersama-sama dengan dia. Justru kata orang itu Elia, itu bagian dari, itu salah seorang dari para nabi. Tetapi yang menarik, Petrus yang memang kemudian hari dia juga tidak konsisten dengan apa yang diakuinya. Tetapi kita belajar di sini Yesus begitu menghargai bagaimana Petrus mengamati Yesus. Petrus mengamati orang yang selama ini diikutinya. Dengan tanda-tanda, dengan segala kuasa yang dilakukan, maka Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan tanda-tanda daripada dia seorang Mesias. Dan
Yesus menyatakan kepada Petrus bahwa ia diberikan kunci kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang kunci kerajaan sorga di sini, ini sangat menarik, Bapak Ibu. Ya. Seperti fungsi kunci, yaitu untuk membuka dan menutup. Maka berbicara tentang kunci ini bukan berbicara soal fungsi ataupun kegunaan itu, tetapi berbicara juga tentang apa latar belakang sehingga kunci itu bisa melakukan sesuatu yang efektif, yaitu bicara tentang kuasa. Ketika seseorang, khususnya ketika Yesus mengatakan bahwa Petrus diserahkan kunci kerajaan sorga, ini berbicara tentang bagaimana dengan kunci itu Petrus bisa menghadirkan, bisa membukakan apa yang tersembunyi di kerajaan sorga untuk bisa dilihat, dikecap, dialami oleh semua orang yang mau mengenal Kristus. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, orang Yahudi pada waktu itu, khususnya juga Petrus tahu ketika Yesus mengatakan ini, karena dunia perjanjian lama ketika menyebut kata kunci, misalnya begitu ya, kunci itu suatu otoritas. Contoh, ketika para imam, ahli Taurat, setelah mereka ditahbiskan, mereka diserahkan kunci bait Allah. Artinya apa? Artinya bahwa dengan kunci itu mereka mempunyai otoritas untuk menganggap orang berdosa, untuk membuat satu ritual penebusan dosa, untuk membuka pintu bagi orang-orang yang ingin bertobat, ingin kembali kepada Allah. Itu dunia perjanjian lama memaknai kunci. Dan karena itu, berdasarkan pemahaman perjanjian lama, Yesus memakai itu supaya bisa dikenali oleh para murid pada waktu itu. Berdasarkan inilah iman gereja, baik perorangan maupun organisasi, kita semua menerima kunci itu, yaitu kuasa, kemampuan yang berasal dari Allah. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana kehadiran gereja seharusnya yang telah diberikan kuasa. Kalau mereka pernah melihat Yesus melakukan hal-hal besar, maka dengan kunci itu tidak menutup kemungkinan seseorang juga melakukan hal-hal yang Yesus lakukan. Berbicara tentang tadi kunci, ini berbicara tentang bagaimana gereja mau bersaksi. Nah, kesaksian gereja menjadi efektif ketika gereja bersaksi, baik itu melalui perkataan, terlebih lagi lewat tindakan nyata, itu digerakkan oleh keprihatinan sosial untuk menjawab pergumulan-pergumulan yang ada di masyarakatnya. Karena gereja sebenarnya adalah benih dari kerajaan sorga. Siapa yang menabur? Kristus. Dan kita adalah benih-benih sorgawi. Yang diharapkan dari benih itu, gitu ya, bila ia bertumbuh, Yesus menggunakan gambaran biji sesawi, begitu ya. Ingin menggambarkan bahwa kita gereja, kitalah benih yang ditabur, bertumbuh. Dan berharap dari benih yang tumbuh itu bisa mendatangkan berkat. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, untuk mendatangkan berkat, kembali dengan biji sesawi. Kenapa kok biji sesawi Yesus menggunakannya? Apakah tidak ada buah lain di Israel selain tanaman perdu ini, sesawi? Bukankah lebih bagus kalau ada yang besar? Kenapa tidak biji pohon aras yang kayunya kuat, pohonnya besar? Bapak Ibu dan Saudara, di sini ketika kita melihat kembali bahwa ketika gereja menerima kunci, diberikan kunci, ini berkaitan dengan bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada umat percaya tentang persembahan yang kudus,
yang harum, yang mulia kepada Tuhan. Persembahan di sini bukan berarti hanya berupa materi. Dalam konsep GKI ada 4 model persembahan, 4 bentuk persembahan. Yaitu persembahan diri, tenaga, waktu, dan baru yang materi. Artinya ketika Rasul Paulus berbicara tentang persembahan yang benar adalah ketika gereja dengan segala keberadaan dirinya mau melakukan sesuatu, mengerjakan dengan benar, hal-hal yang benar supaya bisa menjadi berkat. Dan itu bisa dilakukan karena mereka sudah diberikan kuasa, yaitu karunia-karunia yang berbeda. Melalui itu gereja bersama-sama orang lain bisa bertumbuh bersama ke arah kesempurnaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara tentang karunia, Yesus sering memakai juga kata talenta. Dalam perumpamaan Yesus tentang talenta, biasanya ya yang kita kenal, perumpamaan Yesus. Ada berapa talenta? Ada yang diberikan 5. Ada yang 3. Ada yang 1. Ini perumpamaan. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika para ahli, khususnya ahli psikologi, mengembangkan tentang sifat-sifat manusia atau kekuatan-kekuatan dasar manusia, terdapat ada banyak talenta atau yang disebut karunia. Ada 34 talenta. Kalau Rasul Paulus membacakan salah satu, kalau kita baca tadi, ada yang mengajar, ada yang menasehati, ada yang memimpin. Bapak Ibu, itulah karunia. Dan berbicara tentang bagaimana gereja yang mau ambil bagian, berperan serta menyatakan kepedulian di tengah-tengah pergumulan masyarakat, Yesus mengajak kita bukan berbicara dulu kalau kita punya yang banyak baru kita memberi, tidak. Ingat kisah pengajaran Yesus tentang penghakiman domba dan kambing? Bila manakah aku melayani engkau ketika engkau haus, aku memberi engkau minum. Ketika engkau lapar, aku memberi engkau makan. Ketika aku dalam penjara, engkau menjenguk aku. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Lihat, hal-hal yang sederhana. Tindakan-tindakan sederhana yang dicontohkan, diajarkan oleh Yesus yang bisa kita lakukan. Dan hal itu tidak perlu menunggu kita punya banyak baru kita bisa memberi. Orang yang haus ketika diberikan segelas air, sudah cukup baginya merasakan bahagia bahwa ada orang yang peduli. Ketika seorang lapar, ada orang yang prihatin melihat lesunya tubuh itu, kusamnya wajah itu karena lapar, lalu memberikan sepiring makanan. Sudah membuat ia gembira berjumpa dengan Tuhan. Karena di tengah-tengah keprihatinan hidupnya ada orang yang peduli dengannya. Hal itu bukan besar. Sepiring nasi, segelas air, benih biji sesawi, dan sebagainya, hal-hal yang kecil. Namun persoalannya di sini adalah apakah kita mau melakukan hal-hal yang kita pikir sebelumnya sederhana itu menjadi luar biasa. Kita bisa melakukan, memberikan hal yang kecil tapi berdampak besar. Karena inilah yang aku punya. Perumpamaan janda yang miskin yang memberikan 2 peser perak yang dia punya. 2 peser ataupun sekecil apapun yang kita berikan, asal kita membawanya dengan kasih, dengan keprihatinan, tergerak oleh peduli, maka hal yang kecil yang digerakkan oleh kasih, maka itu bisa menjadi hal besar. Mari coba kita memaknai dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita menghadirkan kegembiraan dalam keluarga kita? Contoh Bapak Ibu,
pernahkah bapak atau ibu menghargai sepiring nasi? Bagaimana seorang ibu menyajikan sepiring nasi kepada suami atau anak-anaknya? Bagaimana ia memahami sepiring nasi ini? Bapak Ibu, ketika seorang ibu membuat masakan menjadi hidangan, ditaruh dalam sebuah piring dan diserahkan kepada suami ataupun anak-anaknya. Ketika ia melakukannya dengan cinta kasih, dia bukan sekedar memberi sepiring nasi, tapi ia sedang memberi seluruh dirinya. Inilah tubuhku. Bukan sekedar nasi. Dan bagaimana tanggapan suami ataupun anak-anak ketika menerima itu? Apakah menerimanya dengan syukur? Itu bisa terasa Bapak Ibu. Ketika sesuatu yang disajikan dengan cinta kasih, maka itu akan berdampak. Bapak Ibu, ada suatu masakan di Jepang, namanya, kok saya ingatnya rawon sih, apa namanya? Jadi ingat rawon mah ini. Di Jepang, kalau si pemasak sedih gitu ya bikinnya, aduh saya lupa nama, kok jadi ingatnya rawon sih tadi. Ya, ramen. Ketika si pembuatnya sedih, ketika disuguhkan, orang yang makan bisa nangis-nangis. Ketika yang membuat ini marah-marah, kesel gitu ya. Orang yang makan bisa marah-marah. Ketika yang membuatnya dengan sukacita, keceriaan, yang menikmati ramen itu bisa mengalami kegembiraan. Bapak Ibu, itulah sebuah tindakan yang digerakkan oleh kasih. Akan berdampak besar. Jangan lihat kecilnya perbuatan kita. Tapi ketika kita melakukan hal kecil, dengan perhatian yang besar, dengan kasih yang besar, itu berdampak sangat luar biasa. Kita diajak untuk melihat kembali kehadiran kita sebagai gereja di tengah dunia. Seringkali kita ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, menurut moral begitu ya, kita seringkali terbentur dengan perasaan-perasaan kita. Aduh, nggak enak lah. Jangan kasih-kasih sembako lah ke sana itu, nanti dibilangnya kristenisasi, janganlah. Aduh, jangan kasihlah ke orang itu, saya kok ragu-ragu ya, saya pernah kasih loh. Lalu ada orang ngomong begini, ih dia itu loh penjilat, lihat tuh, dia kan nyogok saya kan dengan sesuatu ini. Lihat Bapak Ibu, ketika kita memberi dengan kekuatan kasih, kasih menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu. Kita tidak akan melihat siapa orang itu, bagaimana sikapnya pada kita, apakah mereka menolak atau menerima kita. Ketika kita membawanya dengan penuh kasih, maka Tuhanlah yang memberkati. Bagian kita adalah menyerahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang harum kepada Allah ketika kita mau memberikan diri kita kepada orang lain. Meskipun dalam pemberian-pemberian yang sederhana dan kecil. Tapi seringkali hal itu gagal kita lakukan. Mengapa? Karena mata kita melihat, telinga kita mendengar, ketika kita melihat yang tidak baik, ekspresi yang tidak baik, begitu ya, maka kita mulai menafsirkan, menginterpretasikan gestur seseorang yang kita ingin berikan. Contoh, ketika kita ingin memberikan sesuatu, lalu ibu itu, aduh gimana ya, diterima enggak ya? Padahal Bapak Ibu, semua perasaan itu bisa kita olah. Bisa kita olah dengan mengendalikannya, mengubahnya menjadi hal yang positif. Contoh, ketika kita melihat ada wajah seseorang atau seseorang yang memang menyebalkan, Bapak Ibu. Pernahkah ketemu orang yang menyebalkan? Tentunya sering. Pernahkah kita berpikir, orang ini begitu menyebalkan,
Orang ini orang yang sulit didekati. Mengapa dia begitu? Apakah jangan-jangan karena kehidupan yang sulit, kehidupan yang susah, kehidupan yang tidak menyenangkan dalam dirinya, sehingga dia berperilaku seperti itu? Bisa jadi seseorang ini menjadi orang yang tidak menyenangkan karena kehidupannya penuh dengan kepahitan. Dan ketika kita melihat seseorang bukan dari apa yang nampak, tapi kita mau melihat lebih dalam kehidupannya. Bapak Ibu, yang tadinya kita benci pada seseorang, itu bisa berbalik menjadi rasa kasih. Dan kita bisa menempatkan diri kita sebagai seorang teman. Karena kita tergerak, kasihan Bapak itu. Ternyata dia mengalami A, B, C, D, E, Z. Aku mau menjadi sahabat. Aku mau menyeka air matanya ketika air matanya tercurah. Aku mau menemani dirinya ketika tidak ada teman, tidak ada orang yang mau menjadi temannya, apalagi sahabatnya. Bapak Ibu, kasih akan menutupi segala sesuatu. Dan kekuatan inilah ketika kita mau membawanya. Diri kita yang dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus, lalu kita mengubah diri kita seturut dengan kehendak Allah, mengubah. Karena apa Bapak Ibu? Allah terus mengubah kita. Tetapi masalahnya kita mau tidak mengubah hidup kita. Seringkali kita terbentur dengan kebiasaan kita atau perasaan kita sehingga kita mengalami hidup yang stagnan. Ketika kita mau diubahkan dan kita mau berubah, maka kita sebagai gereja secara individu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberitakan cinta kasih Allah. Kunci telah kita terima, dan Injil atau kabar sukacita, kabar gembira bisa kita bawa, sehingga kabar sukacita, kegembiraan kita bukan hanya milik kita. Dengan kehadiran kita, kita membuka sorga bagi semua. Sorga yang bisa dikecap oleh orang lain. Dan sangat menarik, Martin Luther pernah mengatakan seperti ini. Karena ajaran Injillah yang membuka sorga bagi kita. Ketika seseorang mau hidup dalam pengajaran Injil itu, dan menghidupi Injil itu, dan membawa Injil itu dalam kehidupan nyata kita, maka biarlah kita menjadi gereja secara individu, gereja yang membawa perubahan dalam keluarga kita. Kalau kita mau keluarga kita berubah, mari kita mengubah hidup kita, agar keluarga kita juga bersama-sama dengan Allah mengalami perubahan. Kita membawa perubahan itu, hal yang baik kepada gereja, dan biarlah gereja dengan komunitas kita bersama-sama bersaksi bagi masyarakat di sekitar kita. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kita, biarlah ketika kita merayakan 35 tahun GKI, Gereja Kristen Indonesia, biarlah Gereja Kristen Indonesia baik secara organisasi juga secara personal bisa menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan memberkati dan Tuhan memampukan kita untuk terus menjadi para misionari, pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Amin. Mari kita ambil waktu untuk hening sejenak.